kemana mencari guru yang baik itu jangan ke situ. Iya. Karena yang susah itu bukan persoalan kita itu mendapatkan rezekinya, yang susah itu adalah syariat kita. Pada waktu kita melakukan hal tersebut, kalau memang itu sesat, itu sudah musyrik. Kalau sudah musyrik, wallahualam dosa kita itu diampuni apa enggak kita enggak ngerti. Apalagi kalau sudah senang, lupa bahwa kita itu manusia yang disuruh taubat pada Allah. Kalau seperti kasus-kasus yang lagi marak terjadi seperti saat ini nih Ustaz, ya. Ada seorang murid sampai menuntut gurunya, menantang gurunya, wah, sampai tuding-tuding gitu. Ini kira-kira apa durhaka sama guru apa gimana Ustaz? Sebenarnya kalau dibilang durhaka kita harus melihat ya. Jadi pada waktu masuk ini maaf. Pada waktu masuk ini saya enggak melihat salah murid atau salah guru dulu, enggak ya. Kita harus di garis tengah nih ceritanya. Ya kan? Pada waktu masuk itu yang dicari apa? Oh itu kan pertama itu. Kalau pada waktu masuk itu yang dicari adalah benar-benar ibadah kita, untuk menambahkan amal soleh kita, untuk mengerti tentang keilmuan syariat Islam, kan seperti itu ya? Iya. Itu boleh, silahkan belajar yang baik. Tetapi kalau datang ke situ diawali hanya untuk umpamanya yang pertama memuaskan nafsu duniawinya saja, umpamanya biar berhasil. Biar umpamanya kalau saat ini biar dipakai oleh TV terus menerus, dipakai oleh sinetron terus menerus, agar menjadi bupati terus menerus atau menjadi gubernur terus menerus. Ini kita harus memahami bahwa yang kita masukin ini adalah salah tempat yang seperti itu. Kecuali memang itu diajarkan benar ya. Gurunya juga sholatnya tertib, ya beliau Jumat-Jumatan, ini normal-normal aja. Kemudian ya ngisi pengajian, jelas pengajiannya. Nah ini kita harus memahami mana yang durhaka, murid atau gurunya. Jadi intinya kita harus memahami dulu, nanti kita lanjutkan. Ada satu lagi nih Ustadz sebelum kombrek. Seumpamanya nih Ustadz ya, ternyata kita pilih guru, kita nggak tahu nih. Ternyata ketika kita masuk salah. Menurut syariat nih guru, dolun mudillun, sesat dan menyesatkan. Apakah kira-kira sebagai seorang murid kita itu mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan kesesatan itu Ustaz? Tahan dulu Ustaz, karena kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Saya ingatkan kembali tema kita pada kesempatan pagi hari ini, yakni adab murid terhadap guru. Nih Ustaz, nih saya ulang lagi pertanyaannya. Boleh. Kalau semuanya ada seseorang nih pergi ke seorang guru, dia nggak tahu ya apakah guru apa nih, yang penting dia pengen berguru. Ternyata ini guru dia dhalun mudillun, ternyata sesat menyesatkan ini guru. Kira-kira wajib nggak sih murid tadi itu untuk mengungkapkan kesesatan-kesesatannya, gimana Ustaz? Iya, sebenarnya bukan mengungkapkan kesesatan, tetapi sisi murid ini memang wajib mengingatkan. Jadi istilahnya kalau mengungkapkan kesesatannya menurut kita itu secara Islam nggak boleh, tetapi kalau meluruskan boleh, walaupun beda tetap boleh kan gitu ya. Karena memang kewajiban kita kalau ada suatu kezaliman atau sesuatu kesesatan, kita yang pertama harus secara frontal kita berikan, ya, dengan tingkah laku kita berikan. Kemudian kalau memang itu tidak mampu dengan perkataan, kalau memang itu tidak mampu lagi, yang ketiga dengan hati bahwa itu sesat. Nah, ketiga hal ini memang itu harus kita berikan. Bagaimana caranya? Kalau umpamanya ada seseorang guru yang memang ini kita anggap secara umum, ini secara umum, secara syariat salah umpamanya, ya salah. Kemudian kita memang harus memberikan, karena apa, bisa aja si guru ini dia melakukan kesalahan tapi nyaman gitu. Dia nyaman dengan kesesatan tersebut, umpamanya dia nyaman sudah punya uang banyak, kan nyaman nih ceritanya. Dagangan laris. Dagangan
jinnya laris, kan kasih kemana-mana itu. Ke pejabat ini, pejabat itu, pengusaha itu, artis ini, artis ini, artis ini. Itu kan sudah laris nih ceritanya, dia udah nyaman. Sehingga dia lupa bahwa dia seorang muslim umpamanya. Dan kelupaan ini sehingga lupa semuanya. Akhirnya umpamanya istri 1, kurang 2, kurang 3, kurang 4, kurang 5, kurang 6, kurang 7, kurang 8, kurang semua. Jadi nah ini memang harus kita ingatkan. Nah pada waktu diingatan ini memang tidak mau, ya memang kita harus menuju ke arah yang jelas umpamanya ke MUI umpamanya. Kita mencari solusi mana yang apakah yang dilakukan itu sudah betul apa enggak. Biar tidak meluas Ustadz ya. Biar tidak meluas, biar orang-orang Islam yang masih bingung saya harus kemana mencari guru yang baik itu jangan ke situ. Karena yang susah itu bukan persoalan kita itu mendapatkan rezekinya, yang susah itu adalah syariat kita. Pada waktu kita melakukan hal tersebut, kalau memang itu sesat, itu sudah musyrik. Kalau sudah musyrik, walau alam dosa kita itu diampuni apa enggak kita enggak ngerti. Apalagi kalau sudah senang, lupa bahwa kita itu manusia yang disuruh taubat pada Allah. Wattubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bahwa kita orang-orang yang beriman pun disuruh taubat kepada Allah. Nah, hati-hati dalam memilih guru, jangan hanya guru yang mengumbar kesukaan duniawi yang menjadikan kita lupa pada Allah, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Makanya saya ingat dulu Ustadz, waktu masih kecil suka diingetin sama abah saya, awas kamu jangan sampai lupa sama guru alif-alifan kamu. Iya sama. Kayak orang Madura gitu Ustadz. Guru alif-alifan. Saya mikir sampai sekarang, sama guru alif-alifan nggak boleh lupa, apalagi sama guru alif beneran. Gitu. Alifan kan dari plastik. Ya. Alhamdulillah ini sudah ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Iya, Ibu siapa dari mana? Ibu Ika di Medan. Alhamdulillah bisa terhubung kembali ya Pak Ustadz. Ya, monggo silahkan Ibu langsung sama Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kemarin yang masih saya tanya, yang nggak bisa halangan Pak Ustadz. Yang nggak bisa apa? Halangan Pak Ustadz. Oh, yang nggak bisa haid maksudnya? Iya. Oh Pak iya. Ustadz. Iya Ibu, gimana? Udah dari bayi divonis dokter nggak bisa halangan. Gimana itu ya Pak Ustadz? Solusinya minta doa agar bisa. Oh iya, saya masih ingat ini kira-kira sekitar 1 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Benar Pak Ustadz. Oh iya, Ibu, siapa tadi Ibu namanya? Ibu Ika? Iya. Siapa? Ibu Ika. Ibu Ika ya? Iya. Ibu Ika, begini Ibu, kalau memang tidak bisa halangannya memang sejak kecil, sejak mulai mendapat haid kemudian enggak sama sekali lagi. Tidak pernah Pak Ustadz. Tidak pernah ya? Iya Pak Ustadz. Ya sudah, berarti sholatnya enggak bolong. Divonis dokter seperti itu sudah. Iya sudah, begini aja Ibu Ika. Ibu Ika, kalau memang ini tidak bisa halangan, saya memberikan ilmu ini, saya juga memohon pada Ibu Ika dan bagi ibu yang lain yang belum bisa mendapatkan halangan haid ya. Jangan menyalahkan orang tua kita ya, tetapi ini adalah satu ilmu bahwa kalau kita belum bisa mendapatkan haid sejak kecil, ini memang disebabkan dari kedua orang tua kita. Salah satu orang tua kita yang beliau sendiri ini memang dengan orang tuanya itu diem-dieman. Jadi orang tua kita dengan orang tuanya, yang pertama adalah dengan orang tuanya diem-dieman. Kemudian yang kedua dengan suami, itu juga diem-dieman. Suami atau yang jelas ini sang ibu biasanya, maaf ya Bu Ika ya. Iya. Jadi diem dengan suami, ada masalah apa, banyak diemnya, banyak enggak ngomongnya, seperti itu. Nah pertanyaan saya, Ibu Ika, apakah memang tipikal Ibu Ika
tipikal ibunya Ibu Ika. Itu memang beliau agak pendiam, jadi jarang bicara, jarang ngomong, banyak diamnya. Maaf ini saya tanyakan. Enggak Pak Ustadz. Enggak. Enggak. Kalau bapaknya Ibu Ika?